Oke semuanya, kembali aku hari ini menemani teman-teman semua. Dan untuk beberapa hari yang lalu atau 1 hari ya, aku belum membahas masalah cinta. Aku masih membahas masalah skincare dan juga lain-lainnya dah, topik lain-lainnya ya. Oke, kali ini aku akan membahas masalah cinta. Oke, aku bertanya kepada teman-teman aku ya. Ini aku bingung nih mau ngebahas topik masalah apa ya. Tadinya sih aku ingin mengangkat masalah kesetiaan cinta, atau kita sebelum melangkah ke pernikahan tuh gimana caranya supaya kita tuh mendapatkan pasangan yang baik, real, nyata, real love, dan juga kesetiaan cinta yang dimilikinya seperti dari contoh Bapak Presiden RI kita ya, yaitu Habibie dan Ainun, atau juga sampai entai di negeri Cina, Romeo and Juliet. Gimana sih mendapatkan Romeo dan Juliet? Tapi itu nanti deh, video-video yang akan datang. Kalau ada yang mau dibahas masalah itu silakan di like dan di komen ya, di komen video ini. Kalau misalnya ternyata banyak, nanti aku akan ngebahas masalah itu. Oke, untuk hari ini aku akan membahas mengenai masalah soal bukan kesetiaan cinta ya, tapi sangean nafsu dalam bercinta. Wow. Ya normal lah, namanya juga manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu berpasang-pasangan ya. Even ada pasangan yang gini, nggak ngerti ya. Aku nggak mau sebutin, nanti jadi kontroversi takutnya. Aku takut banget untuk membahas masalah kayak gituan. Ya ingin sih dibahas, cuma aku takutnya jadi kontroversi untuk masalah yang percintaan yang belok-belok itu. Karena banyak sekali sih yang pengunjung aku yang kayak gitu juga ya, teman-teman aku yang lainnya seperti itu. Tapi itu nanti aja deh, kalau misalnya banyak permintaan request, nanti aku akan menuruti kemauan dari teman-teman. Oke, sangean wajar sekali. Nafsu seks wajar sekali ya dialami oleh pria, wanita, ataupun pasangan yang belok, atau apapun juga pasangan, apapun, bahkan binatang juga mereka punya rasa seks yang timbul gitu terhadap pasangannya gitu, betina ke jantan, jantan ke betina. Oke, dan kita bingung ya melakukan tindakan yang nggak benar ketika dalam pacaran, seperti sangean atau mungkin kita nafsu seksnya itu meningkat. Gimana sih cara kita mengatasinya, itu kan bingung bagaimana. Oke, jadi gini, yang pertama harus kita ingat adalah ya, kita harus logika kita berpikir dulu. Logika kita berpikir dengan cara begini, kita berpikir bahwa kalau didasari oleh nafsu dan pasangan kita oke-oke aja, dia mau, misalnya kita mempunyai pasangan yang perempuan nih, dia mau aja kalau kita gitu-gituin, dia mau aja kalau kita gitu, berarti kan dia tipe gampangan, betul kan? Dia tipe gampangan. Nah berarti dia bukan tipe yang baik buat kamu, meskipun kamu juga bernafsu ingin ya macam-macam gitulah. Tapi logikamu harus jalan gitu, logika harus jalan. Jambul aku ya, yang buka tulis 2. Jadi logika harus jalan. Kalian harus mikirkan bahwa nanti kedepannya kalau kalian sudah berumah tangga, apakah dia akan setia? Apakah ketika pelayanan di ranjang kalian dirasa kurang, apakah dia akan meminta jatah ke yang lain? Atau apakah dia bagaimana begini A, B, C, dan D? Atau apakah dia menemukan pasangan pria yang lebih ganteng lagi, yang memiliki senjata melebihi kalian, atau mungkin pokoknya bla 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 deh kayak itu ya. Nah kalian harus perhatikan, itu bukan tipe wanita yang terbaik buat kalian. Dan bagi wanita, si pria kalau dalam saat pacaran itu tangannya tuh gerayangan kesana kemari, gerayangan, dilalatan matanya kesana kemari. Pokoknya nemu perempuan atau cewek yang pakainya mini banget, terus kalian gimana gitu, dia langsung wow gitu ya. Bukan kalian, dia langsung wow gitu ya. Nah kalian harus lihat itu bukan pasangan yang baik buat kalian ya. Jadi dari sana kalian baru bisa tahu bahwa pacaran yang sehat adalah pacaran yang menggunakan logika kalian jalan. Apakah dia terbaik? Kalau dia misalnya dia sangean, dia nafsuan, berarti dia bukan pasangan terbaik kalian gitu kalau menurut saya. Entah kalau menurut teman-teman yang lain ya, menurut para motivator yang lain ya. Kalau menurut saya sih dia bukanlah satu orang yang terbaik buat kamu kalau memang dia sering nafsuan, ketemu pengen gerayangan ya kan.
pengen grepek-grepek ya kan, atau si perempuan ketemu pengen bawaannya itu ngegoda-goda kamu untuk supaya melakukan maksiat gitu, itu bukanlah hal yang benar ya. Oke, dan itu yang tips yang pertama ya, logika kalian harus jalan. Yang kedua, bagi wanita, hubungan itu terjadi, nafsu itu terjadi apabila kalian mengiyakan, mengapprove gitu, mensetujui bahwa kalian melakukan hal gitu-gituan gitu. Di kamar kek, atau mungkin kalian melakukannya di kuburan. Pengalaman siapa itu ya? Kayaknya bukan pengalaman gua deh kayaknya. Melakukan di kuburan ini, kuburan. Oh iya. Jadi kalian perempuan ya harusnya punya prinsip. Maksud saya punya prinsip itu begini ya kan. Jadi ketika kalian pacaran ya kan, kalian kan ingin suatu pacaran sehat. Emang kalian ingin ketika kalian pacaran gitu-gituan terus kalian mempunyai calon manusia baru di perut kalian gitu. Menyedihkan. Itu akan timbul masalah seperti mungkin ujung-ujungnya bisa ke aborsi, malu, orang tua bisa bagaimana gitu. So kalian berpikiran positif lah gitu ya. Jadi seperti yang di poin 1 itu. Jadi gini, kalau kalian perempuan bukan tipe gampangan ya, kembali ke topik ya. Kalian ke perempuan bukan tipe gampangan. Meskipun kalian pakaian seksi banget ya, atau bagaimanapun juga yang memang salah kalian sih. Salah kalian menimbulkan gitu ya si cowokmu jadi gini gitu, jadi gimana gitu, tuan. Kendali ada di tangan kamu. Aku bilang gitu kenapa? Ketika dia mau gerayang-gerayang kamu kasih isyarat, kamu kasih kode. Yang aku nggak bisa diginiin. Yang aku nggak mau kita pacaran nggak sehat. Aku ingin pacaran yang sampai ke jenjang pernikahan. Dan gue ingin punya pacar yang mempunyai pola pikir attitude yang baik. Gitu ya. Paham ya teman ya. Nah, ketika itu kamu lakukan kepada cowok kamu, apakah dia cowok yang benar atau tidak benar itu akan kelihatan. Kalau dia memang cowok yang benar, dia cowok yang menghargai kamu dan dia berpikiran positif sampai ke jenjang pernikahan kalian, ya. Dia akan menuruti kemauan kamu, bahkan dia melindungi kamu. Gitu. Apapun yang terjadi, dia akan melindungi kamu dari serangan-serangan luar ya. Atau mungkin ada yang berusaha menggoda atau bagaimana, dia akan pasang badan gitu. Dan dia akan menghargai komitmen kamu. Kalau kamu menemukan cowok seperti itu ada cowok yang sangat bertanggung jawab. Dan dia menghargai kamu, dia tidak grepek-grepek kamu, dan dia tidak nafsuan. Kalian bisa lihat dari mata dia. Ketika kalian bertatapan mata dengan lawan jenis kalian bisa lihat gimana ekspresi wajahnya, gimana matanya, apakah dia sangean atau nafsuan atau gimana gitu. Kalian akan lihat sendiri gitu. So dari sana kalian bisa mempelajari ini orang benar atau tidak gitu. Tapi kalau memang dia menunjukkan sifat sangean atau nafsuan ke kalian, tapi matanya tidak jelalatan ke yang lain, itu wajar ya, itu wajar karena memang dia ada hawa nafsunya. Kalian langsung mengedukasinya dengan cara yang aku nggak suka kalau kamu nanti begini, tolong hargai. Kalau kamu tidak bisa menghargai saya, kalau kamu tidak bisa menghormati apa yang saya inginkan atau keputusan dari saya, maka kita end gitu. Karena memang kalau dia nggak bisa menghargai kamu dan dia tidak bisa menghormati keputusan kamu, ya berarti dia bukan tipe yang baik buat kamu gitu. Menghargai, menghormati dalam hal sangean tadi gitu ya. Atau menuruti keinginan kamu gitu dalam hal sangean ini. Tapi kalau menuruti dalam keadaan yang dalam satu kondisi yang negatif ya, itu bukan salah dia gitu. Itu dia benar gitu. Kalau misalnya dia tidak mau nuruti kemauan negatif kamu yang kamu minta, itu berarti dia cowok yang benar-benar bisa memikirkan salah dan benernya sisi positif dan negatifnya ya. Jadi kendali ada di tangan kamu, ingat ya. Serta kamu jangan berpakaian-pakaian yang sangat-sangat gimana gitu ya, yang menimbulkan gairah gitu. Kasihan loh dia tergoda terus ya. Oke. Dan tips yang ketiga adalah kalian jangan pernah berduaan di tempat-tempat sepi. Tempat-tempat sepi ya. Tempat sepi bagaimana ya? Bingung. Jadi seperti gini. Kalian itu misalnya di rumah tuh kosong ya. Nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa.
"Yang kemari dong yang, temani aku dong sendirian." Jangan seperti itu. Nanti setan datang, menggoda, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Biasa seperti itu. Atau kalian pacaran di tempat-tempat sepi seperti yang tempat remang-remang, gelap-gelap gitu ya, misalkan grepek-grepek atau apa. Jangan seperti itu gitu. Jangan. Itu setan akan datang, ya kan? Dan ketika kamu tidak bisa menahan diri, otomatis dua-duanya melakukan hilah. Dari awal cuma pegang yang ini, kemudian pegang yang itu, lanjut diputer, dijilat, dicelupin akhirnya gitu ya. Itu nggak sehat banget ya. Hindari hal-hal tempat yang sepi, gelap, dan juga pacaran berdua itu jangan tempat-tempat yang gelap. Sebisa mungkin kalian pacaran dengan teman kalian yang mempunyai pasangan. Yuk, yang kita janjian yuk sama si A, si B, si C untuk nonton yuk. Tapi aku bawa temen aku ya, mereka pacaran juga. Nah, kalian bisa 3 pasang, 4 pasang, makan bersama, dinner. Kalian mungkin hangout barengan dengan teman kalian, atau kalian nonton premier film yang lagi hits atau lagi booming. Tapi kan sekarang corona covid kayaknya bisa ngebuka deh. Seperti itu kira-kira ya. Jadi hindarin hal-hal tempat yang gelap. Dan juga kalau untuk berduaan, jangan sekali-kali kalian berdua itu nonton video yang yang aneh-aneh ya. Ingat, itu setannya tuh, raja setan akan datang. Bukan panglimanya atau serdadunya, tapi raja setan. Nanti kalian akan dirasuki seperti itu dan serem banget gitu ya. Jangan pernah melakukan hal ini. Nonton video yang aneh-aneh berdua, atau film yang aneh-aneh berdua, atau kalian nonton film romantis yang banyak adegan-adegan gitu-gituan lah gitu ya. Meskipun masih memakai baju dan tidak ada kelihatan bagian-bagian apa gitu, tapi ada adegan ciumannya, ada adegan. Kalian tuh akan terbawa terlarut dalam film tersebut dan melakukan, akhirnya mindset hilang dan melakukan hal seperti itu. Setan masuk, bablas, udah masalah jadinya, ya kan? Iya, seks atau melakukan hubungan badan sebelum nikah atau masih pacaran itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Berbeda dengan mungkin, maaf kali ya, mungkin pasangan yang kayak gitu-gitu ya. Kalau dari aku sih, beberapa kali teman-teman yang sering sharing ke aku dari kaum-kaum yang itu, mereka itu melakukan hubungan gitu-gitu ya, karena mereka tuh ingin tahu pasangannya ini apakah jenisnya ini tipenya A atau B gitu. Kita nggak tahu, karena di mereka tuh ada tipe yang ini, tipe yang itu, karena mereka nggak mau nanti menyesal kemudian. Ya itu sih urusan mereka ya, kita nggak usah bahas, nanti jadi kontroversi, takut aku. Nggak berani deh bahas masalah itu, kecuali nanti aku udah nemukan solusi yang terbaik untuk membahas masalah percintaan yang belok itu, yang mungkin akan yang mungkin akan di-approve gitu ya. Banyak sih permintaan sih, cuma aku masih nggak ngegubris gitu untuk konten seperti itu, takutnya menjadi hal-hal yang negatif gitu ya. Tadi saya tidak membenarkan untuk hubungan yang belok tadi ya, pacaran yang mereka tuh ingin mengetahui si A-nya apakah tipenya A, si B apakah tipenya B, atau dari ya itu nggak usah lah, ribet. Maaf ya teman-teman ya, aku bukan melegalkan hubungan seperti itu dan aku tidak mensupport hubungan seperti itu, tapi mereka ada di sekeliling di kehidupan kita. Oke, jadi saya ulangi lagi untuk yang kalian yang sangean ya. Yang pertama, kalian harus ya pakai logika dan lihat wanita kalian yang kalian cintai atau pria yang kalian cintai itu apakah dia itu jelalatan atau sangean atau mungkin yang aneh-aneh. Karena kalau memang dia seperti itu dan dia itu memang tujuannya untuk hal yang itu, berarti itu bukan pasangan cocok kalian. Segera kalian putuskan. Apalagi yang perempuan tipe gampangan, berarti dia bukan yang bagus untuk kalian. Ketika kalian mungkin ada masalah ekonomi atau masalah kepuasan ranjang dan menemukan yang lebih perfect, kalian akan ditinggalkan mentah-mentah, dicampakkan. Oke, dan bagi yang pria ya, ketika dia suka jelalatan segala macam, lihat perempuan seksi segala macam, dia jelalatan, matanya terblok segala macam, itu perlu kalian putuskan, karena kalian break, kalian akhiri hubungan itu karena dia adalah tipe pilihan Tuhan. Ketika kalian nanti sudah berumah tangga, dia akan sibuk bermain wanita gitu.
Dan yang kedua tadi adalah logika. Logika kalian jalan. Ketika kalian logika yang pertama. Yang kedua tadi adalah maaf ya, tadi yang pertama logika. Yang kedua adalah kalian ini harus bersikap tegas kepada pasangan kalian. Jadi kalian harus tegas bahwa saya tidak suka gini dan gini. Kalian harus tegaskan. Jangan tergoda ya. Kalian berpakaian seksi atau bagaimanapun juga kepada pasangan kalian, tapi kalau kalian tetap tidak memberikan pada dia, kalian kekeh, dia tidak akan bisa. Paham ya teman-teman ya? Oke. Jadi itu aja tips dari gua. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat bagi kalian yang sedang pacaran ya. Dan sangean itu bukan hal yang bagus ya. Dan yang tadi yang ketiga adalah jangan pacaran di tempat-tempat yang gelap atau tempat-tempat yang sepi, atau pokoknya itu jangan berdua di saat-saat tidak ada orang atau apapun juga. Dan itu akan menimbulkan secara spontan, nanti kalian akan timbul itu nafsunya dan kalian akan melakukan hal yang salah. Oke, itu aja video dari saya. Sekian video dari saya dan mudah-mudahan video ini menghibur ya. Ya, dan aku harapkan juga teman-teman bagi pacaran, yang temannya sangean atau bagaimana, bagikan video ini kepada teman kalian. Mudah-mudahan dengan menonton video ini mereka bisa berubah. Ya. Gitu ya. Dan terakhir saya hampir lupa nih menyampaikannya ya. Tetap kalian ingat dosa. Melakukan hal seperti itu adalah dosa. Pendekatan kepada Tuhan itu lebih penting. Jika kalian agama Islam, pacaranlah kalian berdua untuk sholat ya, untuk tarawih yang lagi puasa. Bagi yang agama Buddha mungkin ke wihara berdua ya kan, atau yang Kristen ke gereja berdua, atau yang Hindu ke pura berdua atau bagaimana ya, yang Konghucu mungkin ke kelenteng berdua gitu ya. Oke, itu aja dari saya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa, tolong please dong, jangan pelit-pelit di like dan juga di subscribe ya. Subscribe buat dikit bangku miskin, jam tayangnya meledak. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching. See you and goodbye.